Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para ustadz, para kiai, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus Ahinal Karim Habib Hussein Basyaiban. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada beliau, Allah panjangkan umur beliau dalam keberkahan, dan terutama kepada para habaib, para ulama kita, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam satu majelis yang insya Allah majelis penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari awal, mulai dari Ratibul Attas, kemudian wirid As-Sakran, kemudian Wirdun Nawawi, mudah-mudahan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah, doa dan permintaan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya tidak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dari awal kita baca zikir, kemudian diselingi ada doanya di situ. Maka doa yang kita panjatkan insya Allah didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemalu dan maha dermawan. Allah ini malu kalau ada hambanya yang mengangkat tangan kemudian kembali dengan tangan kosong. Artinya apa? Doa kita ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cara pengkabulan doa itu bukan kita yang ngatur. Bukan kita yang ngatur. Jadi kita tugasnya meminta, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabulkan. Dan Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu, maha pemalu dan maha dermawan. Yastahyi idza rafa'a ar-rajul ilaih yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ini pemalu dan maha dermawan. Apabila ada orang yang mengangkat tangan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ini malu kalau dia belum selesai dari angkat tangannya kemudian enggak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting kula lan panjenengan aja ngatur. Ya Allah, nyong pengen kayak aja ngatur, sudah terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang-kadang berat kita sebagai hamba, ini yang ngatur, padahal yang ngatur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, ada orang minta sama Allah, tapi njaluknya ngatur. Ya Allah, saya ini setiap hari makannya cuma sekali. Saya kepengin makan ini 2 kali sehari ya Allah. Jadi ngarani. Terus doa ya Allah saya kepengin makan 2 kali sehari, 2 kali sehari, 2 kali sehari. Ngarani, wis barang donga suatu ketika dia kena masalah masuk penjara. Dan setelah dalam penjara dapat makan sehari 2 kali. Dapat makan sehari 2 kali. Mau ngatur sih nggih. Ya makanya ulama itu kalau berdoa minta ini embel-embelnya dikasih ma'al afiyah,
disertai dengan kesejahteraan, ya kesehatannya, ya keselamatannya, njaluk kaya kowe. Kadang-kadang nyeluk, ya Allah, nyong kepengin luru bojo sing ayu, sing matane biru, sing sugih, sing bapak ibune tua nemen ninggal mati, warisane akeh, ngarani kaya kowe. Iya kon dimen setengah lanang setengah wadon gelem. Dan lagi hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang kita sampaikan sama Allah, didengar sama Allah, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aja ngarani. Dan kalau minta sama Allah, silakan minta yang terbaik, nggak apa-apa. Ya Allah, saya pengen mobil Pajero Sport sing suite apa sing 700 juta kayak gue. Yang jaluk aja sing cilik, sing gede langsung. Ngodong dimene sing cilik ya berarti alhamdulillah. Ning kon jaluke mobil Suzuki Carry, dimene motor off-road ngono. Nah, minta sama Allah yang tinggi, enggak apa-apa. Minta karo Gusti Allah sing dhuwur sisan. Ya Allah, saya minta ini. Ma'al afiyah. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kita dapat berkumpul di tempat ini, duduk, lisan kita berzikir, ini satu kenikmatan yang luar biasa. Dan seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai hamba Allah, ketika diberikan nikmat sama Allah, ya, maka kita ini bersyukur dan mengekspresikan syukur kita. Tahu ekspresi ya? Apa? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa sing gampang Zat. Apa? Mengungkapkan, ya. Mengungkapkan baik dengan bahasa wajah kita, bahasa tubuh kita, ataupun dengan perbuatan kita, mengekspresikan ini rasa syukur, yaitu dengan gembira. Iben, kon dagangannya payu pira? Ya alhamdulillah payu loro. Alhamdulillah orang niat. Nah ini berarti nggak syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biben, kon dagangannya payu. Alhamdulillah ora payu. Wah, tapi kan semangat alhamdulillah. Nah ini kadang-kadang ekspresi syukur kita ini kurang hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan salah satu tandanya orang yang bersyukur kepada Allah al-farah biwujudin ni'am, yaitu gembira dengan wujudnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini, malam ini kita duduk di tempat ini, kita dapat berzikir, dapat menuntut ilmu, dapat duduk di majelis yang mulia, ini nikmat yang luar biasa. Cuman kadang-kadang ekspresi syukur kita ini kurang. Lah, pokoknya semangat ngaji. Nah ini, dulu ada seseorang, dia nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, orang miskin. Suatu hari dia duduk di pinggir sungai. Dia duduk di pinggir sungai. Di pinggir sungai ini ada pohon yang rindang. Ada pohon yang rindang. Dan dia ini punya bekal roti kering, hanya separuh rotinya. Hanya separuh. Kemudian roti, ya zaman gemen roti dong wis garing ya. Itu kalau mau makan harus dikasih air dulu. Dia nggak bawa air, nggak punya air, cuman ada air sungai di sebelahnya, di depannya. Dia kemudian karena roti kalau keras ini susah dimakan, ini roti dicelupkan ke air tersebut kemudian dimakan. Kemudian dia minum dari air sungai itu. Wis rampung mangan, rampung nginung, ya. Kemudian dia duduk di tempat yang teduh ada pohonnya. Wis kayak gemboran alhamdulillah zillun wa hubsun wa ma'un ni'matun min ajallin ni'am. Jadi gemboran kayak orang tuh seneng alhamdulillah. Nah, di seberang sungai ini ada istana raja. Pas kebenaran raja ini sedang ada di pinggir pintu atau mungkin di luar rumahnya, ini melihat ini orang yang miskin itu. Ana wong orang duwe, makan juga seadanya, cuman setelah selesai makan, dia ini mengucapkan alhamdulillah dengan ekspresi yang luar biasa. Seneng sing luar biasa. Bayangkan roti garing, nangkene ora payu roti garing. Ya, saya waktu di Hadramut tuh roti kalau sudah disimpan sehari, ya, gue atosnya kadang nyamplong
Nggih, wiruk. Karena nggak nyamlong, wiruk. Ini roti kering dikasih air, minum nggak punya apa-apa. Alhamdulillahnya luar biasa. Alhamdulillah ekspresinya itu luar biasa. Raja sampai bingung. Dia wong alhamdulillah kenapa dia wong? Dipanggil. Hei Fulan, kamu itu ngomong alhamdulillah kayong senang nemen kenapa? Alhamdulillah raja, saya bisa duduk, ada naungan, ada roti yang saya makan, roti kering. Ya, ada air yang saya minum. Alhamdulillah saya senang luar biasa. Ini nikmat yang terbesar bagi diri saya. Jadi raja ini kamu nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, miskin keadaannya kok bisa senang nemen oleh kayak gue. Akhirnya orang miskin ini ngomong sama si raja. Raja, saya mau tanya sama ente. Tanya apa? Saya mau tanya, seandainya kamu ini punya harta, hanya roti kering saja. Hanya roti kering saja. Laka banyu, tidak ada banyu, kamu nggak punya air. Dan kamu itu kelaparan, hanya ada roti kering. Ana wong sing dodolan banyu. Ada orang yang jualan air. Pas lagi kamu makan roti karena nggak ada airnya, kemudian ini roti nyangkut di tenggorokan. Kamu itu butuh air aja. Dan nggak ada air kecuali air yang dijual orang-orang tersebut. Dan kamu ini air itu dijual dengan harga separuh harta kerajaan kamu. Posisinya kon is kloloten nang kene. Ora ditokna mati, dianjingna kangelan. Kira-kira kue banyu dituku boleh dengan harta separuh kerajaan kamu. Oh ya bakalan tak tuku. Lah kue alhamdulillah nyong bisa mangan, ya saya bisa makan, di situ ada air walaupun dengan air sungai. Terus saya mau tanya lagi wahai raja. Ya, setelah kamu makan, minum, kemudian kamu ini nggak bisa buang air kecil atau buang air besar. Dan kamu ini kalau mau sembuh harus mengeluarkan harta separuh kerajaan kamu lagi. Kira-kira diberikan nggak kerajaannya? Kekayaannya diberikan nggak? Oh ya bakal saya berikan, yang penting yang waras. Nah itu, makanya alhamdulillah saya dapat naungan, saya bisa makan, saya bisa minum, saya dikasih kesehatan, saya senang yang luar biasa. Ini ekspresinya hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya nikmat yang Allah berikan kita itu banyak. Bahkan maaf ketika kita membuang kotoran kita, ini pun nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti ketika kita keluar dari kamar mandi kita diperintah untuk berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afa. Alhamdulillah alladzi azhaba anni. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diri saya apa? Al-adza, gangguan-gangguan. Artinya penyakit-penyakit itu telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa afani, yang telah memaafkan saya. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal yang semacam itu saja kita diperintah untuk bersyukur, lalu bagaimana kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita berzikir, malam ini kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita Allah berikan tambahan nikmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita teruskan ya pembahasan kitab kita yang sempat sekian bulan kita tidak mendengarkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ya, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bi'imarati awqatika biwadha'ifil ibadat. Dan wajib atas kamu untuk memakmurkan waktu-waktumu untuk mengerjakan ibadah. Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka wadhifatun minal khair tastaghriquha fiha. Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka wadhifatun minal khair tastaghriquha fiha. Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka wadhifatun minal khair tastaghriquha fiha. Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka wadhifatun minal khair tastaghriquha fiha.
sehingga tidak berlalu satu saat pun, baik itu malam hari maupun siang hari, kecuali waktu tersebut kamu isi dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Fabidzalika tadharu barakatul awqat, maka yang demikian itu akan nampak keberkahan waktu tersebut. Wa tahsulu faidatul umri, dan akan mendapatkan umur yang bermanfaat. Wa yadumul iqbalu 'alallahi ta'ala, dan kau selalu langgeng menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu minal 'adat kal akli wasyurbi wa sa'yi lil ma'ashi awqatan takhussuha, dan hendaklah kau jadikan kebiasaan yang kau lakukan setiap harinya, seperti makan, minum, mencari penghasilan, ya, mencari nafkah, auqatan takhussuha, itu ada waktu-waktu tertentu. Silahkan makan, minum, manusia butuh makan. Silahkan cari pekerjaan. Silahkan cari pekerjaan. Tapi jadikan waktu-waktu tertentu. Jangan setiap hari, setiap jam, 24 jam kita bekerja tanpa mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan waktu tertentu. Konpan kerjanya kapan? Saya mau kerja dari pukul 8 sampai pukul jam berapa biasanya? Jam 4. Udah. Saya kerja sampai situ, setelah itu gunakan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja esok sampai sore. Balik rumah bar maghrib, mangkat maning sampai esok. Yang kok esok kerja maning lah, waktu nggak ibadahnya kapan? Pekerjaan makan ada waktu tertentu. Ada waktu tertentu. Maka ketika kita punya disiplin yang semacam ini, insya Allah waktu yang kita lalui dalam hidup ini akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, ad-dunya sa'ah, kata Imam Syafi'i. Ad-dunya sa'ah. Dunia itu sebentar. Faja'alha ta'ah. Jadikan hidup di dunia ini, jadikan dunia ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atur jadwal kamu sehari-hari. Atur. Mana saya harus ibadah? Kapan saya sholat duha? Kapan saya sholat witir? Kapan saya hadir majelis? Kapan saya harus menuntut ilmu? Kapan saya harus kerja? Kapan saya harus makan? Ini diatur. Kalau bisa tulis jadwal. Saya kerja jam 8 sampai jam 4. Pulang istirahat, maghrib, sholat maghrib, malam Selasa, malam Kamis saya harus datang ke masjid. Untuk apa? Nuntut ilmu. Selesai, semingguannya malam Sabtu ada pengajian. Saya harus datang malam Sabtu. Harus ada waktu khusus, ya harus ada disiplin jadwal yang semacam ini. Pernah saya ceritakan di majelis ini, saya punya guru, ayahnya Habib Ahmad bin Husain Aidit yang pernah ke sini, itu ayah namanya Habib Husain. Beliau ini terkenal orang yang disiplin dalam waktu. Disiplin dalam waktu. Sehingga urusan tidur, urusan apa? Tidur. Beliau tertib urusan tidur. Misalkan beliau biasa qailulah, tidur jam mungkin sebelum zuhur jam 9 atau jam 10 beliau tidur. Maka ketika jam tersebut ada orang yang punya hajat atau mungkin ada tamu atau mungkin ada apa-apa, enggak urusan dia. Saya waktunya tidur kalau mau ketemu jam sekian. Kecuali kalau hajatnya penting sekali baru mungkin. Itu sampai segitunya beliau. Urusan tidur pun beliau tertibkan. Saya tidur jam sekian kailulah, nanti habis zuhur saya mau melakukan ini, nanti habis asar saya mau melakukan. Ini dijadwal sama beliau, disiplin yang tinggi. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, disiplin waktu. Wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali halun wa la yasluhu ma'al ighfali amrun. Ketahuilah tidak akan lurus satu keadaan dengan membuang-buang waktu. Enggak akan lurus, enggak akan tegak. Wala yasluhu mal ighfali amrun, dan urusan ini tidak akan baik
ketika kita banyak lalainya, menyia-nyiakan waktu. Qala Hujjatul Islam, berkata Hujjatul Islam, Imam Ghazali maksudnya, yambaghi an tuwazzi'a awqatik wa turattiba awradak. Seharusnya kau membagi waktu-waktumu dan menertibkan auratmu. Aurat niku jamaknya wirid. La ilaha illallah, ya betul itu wirid. Cuman bukan hanya zikir saja, bukan hanya kalimat-kalimat thayyibah saja. Wirid ini adalah pekerjaan yang dilakukan secara kontinu. Namanya wirid. Bukan hanya baca tahlil, itu wirid, bukan. Termasuk hadirnya panjenengan malam Sabtu, hadirnya panjenengan malam Selasa ataupun di majelis yang lain, ketika sudah ditetapkan bagi dirinya, saya harus mengamalkan ini amalan, maka itu wirid namanya. Makanya malam Sabtu ini diniati wirid. Yang wiridannya malam Sabtu datang ke majelis Nurul Qulub. Saya wiridannya malam Selasa datang ke majelis di Masjid Zainal Fajri. Saya wiridannya malam Kamis, jadikan ini wirid. Ya. Tertibkan wirid-wiridmu. Wa tu'ayyina likulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'athiru fihi siwa. Kata beliau Imam Ghazali, tentukan. Nah ini, tentukan. Apa yang ditentukan? Setiap waktu kesibukan itu ditentukan, didisiplinkan. Kamu buat jadwal, ya, kata beliau. Terus jangan sampai satu dengan yang lainnya itu saling berbenturan atau saling melanggar. Tentukan. Kalau bisa dicatat. Ngelubar PR apa? Ngewe jadwal. Jadwal apa? Jadwal kerja jam berapa? Jadwal ketemu keluarga jam berapa? Jadwal ngaji jam berapa? Jadwal sholat duha jam berapa? Jadwal witir jam berapa? Tentukan. Setelah dibikin itu jadwal, jangan berbenturan. Artinya apa? Kalau seandainya jam ini saya harus ke sini, jangan terus jam yang ini juga sama pekerjaannya, jangan. Tentukan, jangan sampai berbenturan. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan sudan ihmalal bahaim. Dan adapun orang yang meninggalkan semacam ini, tidak mau disiplin waktunya, dia ini meninggalkan ataupun melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nah, ini kata beliau ihmalal bahaim, kayak nopo, kayak binatang. Kayak binatang nggak punya disiplin dia. Yastaghilu fi kulli waqtin bima tafaq kaifa tafaq. Ya, ini hewan, ini binatang. Dia ada semacam ini, dia kerjakan seperti itu. Jadi manusia kalau nggak bisa mendisiplinkan semacam ini, apalagi untuk urusan ibadah, ya dikhawatirkan kayak binatang. Jadi harus dijadwal. Kalau sudah dijadwal, kita harus konsekuen. Tahu konsekuen? Saya punya prinsip, saya harus melakukan ini. Apalagi kalau urusan ibadah, sekalipun itu ibadah sunnah, konsekuen. Faqad aktsara awqatihi dha'i'an. Orang yang semacam ini kebanyakan waktunya akan hilang sia-sia. Kebanyakan waktunya akan hilang sia-sia. Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu ini adalah nafas yang tidak akan bisa kembali. Seperti nafas yang tidak akan kembali. Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan, anfasuka salasah. Nafas-nafas kamu itu ada 3. Yang pertama, nafas yang telah kau hirup, yang sudah kau lakukan, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nafas yang sedang kau jalani, serta nafas yang akan datang yang kau tidak akan tahu sampai kapan kau bisa mendapatkan itu. Ini 3 waktu kita. Jadi waktu itu tidak akan bisa kembali. Al-waqt kas-sayf. Ya, kata pepatah Arab, ya ada yang ngomong ini kalamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-waqt kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. In lam taqta'hu qata'ak. Apabila kau tidak bisa memotong itu waktu, memanfaatkan waktu, maka waktu pun yang akan menebasmu. Wa nafsuka in lam tashghalha bil haqqi wa illa shaghalatka bil batil. Dan nafsu kamu, diri kamu, kata beliau,
apabila tidak kau sibukkan dengan kebenaran, maka kau akan sibuk dengan kebatilan. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kamu nggak bisa sibuk dengan kebaikan, ya, nggak menyempatkan waktu, tidak memanfaatkan waktu untuk kebaikan, maka kamu akan sibuk dengan kebatilan. Naudzubillahi min dzalik. Wa waqatuka umruka, waktu-waktumu itu adalah umur kamu. Wa umruka ra'su malika, dan umur kamu adalah modal kamu. Wa alaihi aslu tijaratika, dan inilah perniagaan yang asli, perniagaan yang sebenarnya. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala, dan inilah yang akan menyampaikan engkau kepada kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha, dan setiap nafas dari nafas-nafas kamu itu adalah jauharah. Tahu jauharah? Mutiara. Mutiara la qimata laha, yang tidak ternilai harganya. Wa idza fata fala audalahu, dan apabila waktu itu berlalu, maka apabila itu ia hilang waktu tersebut, maka tidak akan kembali lagi. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa dijadikan oleh Allah orang-orang yang memanfaatkan waktu. Amin ya rabbal alamin. Wala yanbaghi an tastaghriqa jami'a awqatika biwirdin wahidin. Wa in kana afdhalal awrat mathalan fayafutuka bidzalika barakatu i'dadil awrat wat tanaqquli fiha. Dan tidak seharusnya kau menghabiskan semua waktumu untuk melakukan satu wirid saja. Jangan kamu mengerjakan, ya, menghabiskan waktu hanya untuk satu wirid saja. Sekalipun wirid itu termasuk yang terbaik, jangan. Pokoknya kata hadis afdhalu dzikri la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya dzikir adalah la ilaha illallah. Dia bacanya la ilaha illallah terus 24 jam la ilaha illallah. Padahal yang namanya wirid banyak. Salat, mungkin salat duha, salat witir, salat apa lagi? Ya, tasbih, zikirnya juga bukan la ilaha illallah saja. Ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ada istighfar dan lain sebagainya. Kata beliau, kalau seandainya kita hanya melakukan satu wirid saja, maka akan hilang keberkahan bilangan aurat tersebut, akan hilang. Nggak dapat keberkahan aurat itu, nggak dapat. Dan kau juga nggak punya kesempatan untuk berpindah-pindah. Artinya apa? Zikir ini banyak kemuliaannya. Ada zikir ini, kemudian ada zikir yang dibaca pagi hari, ada yang dibaca siang hari, ada yang dibaca sore hari, ada yang dibaca malam hari. Kemudian fa inna likulli wirdin atharan fil qalbi, dan sesungguhnya setiap wirid yang ada, yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Nabi, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad ataupun oleh ulama-ulama kita, ini punya asar, punya bekas di hati. Wa nuran wa madadan wa makanatan minallahi laisa li ghairih. Jadi punya bekas di hati, punya cahaya, punya madad, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidan idza intaqalta minhu ila wirdin aminta bidzalika minas sa'amati wal kasal. Kata beliau, begitu pula apabila kau berpindah-pindah, ganti-ganti, pagi hari baca apa? Yang ada di Khulasah Madad, baca Yasin. Wiridul Latif pagi hari ya Yasin. Kemudian ada wirid ada wirid Sakran, ada wirid Nawawi. Ya, kemudian siang hari, ya, kalau di Khulasah itu akan ada habis zuhur baca Hizbun Nasr. Kemudian baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, ya. Kemudian sore hari ada wiridul latif lagi,
kemudian ada istighfar, kemudian kalau Jumat ada sholawat, ya, kemudian malamnya baca sakron lagi, baca nawawi lagi, baca rotibul atas. Ya. Jadi apa istilahnya, kita ini bisa berpindah-pindah, bisa bergantian bacanya. Dan kalau seandainya bergantian semacam itu, tidak satu wirid saja, maka aminta bidzalika minas sa'amati wal kasal. Kamu akan selamat dari yang namanya bosan dan malas. Ya, ini sifatnya manusia. Sifatnya manusia. Manusia ini gampang bosan. Gampang bosan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Selamat aminta bidzalika minas sa'amati wal kasal wa minad dajar wal malal. Kau akan selamat dari yang namanya bosan dan malas, dan juga dari yang namanya jenuh. Ya, jenuh juga bosan sama artinya wal malal. Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadzili, berkata Ibnu Athaillah Asy-Syadzili rahimahullahu taala, lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana laka ta'at. Kata beliau Ibnu Athaillah Asy-Syadzili, tatkala Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa yang namanya manusia itu punya rasa bosan. Allah yang menciptakan kita. Allah pasti tahu keadaan kita semua diapa-apa, orang bakal bisa dipungkiri. Manusia mesti punya titik jenuh, punya rasa bosan. Sing orang bosannya berarti kayak malaikat. Manusia punya titik jenuh, punya mesti bakal ada. Allah pun tahu semacam itu. Lawana laka ta'at, maka itu Allah apa? Membuat bermacam-macam ketaatan, dibikin bermacam-macam. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada zikir, ada datang ke majelis ilmu. Allah jadikan bermacam-macam supaya apa? Supaya kita tidak bosan. Supaya kita tidak bosan. Ya, makanya mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita dari yang namanya bosan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita lanjutkan, ya, alhamdulillah Allah berikan kita kenikmatan, kita bisa berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dijadikan oleh Allah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Sehingga lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman fitnah ini, kalau kita nggak bisa menjaga lisan, maka naudzubillahi min dzalik, kita akan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, beliau mengatakan salamatul lisan minadzam. Kalau orang pengen selamat dari fitnah, ya, kepengen selamat dari fitnah, maka 3 hal ini dilakukan. Dan ini merupakan thariqah, manhajnya kita, ya, manhajnya para habaib kebanyakan yang ada di Tarim dan yang ada di Hadramut. Ya, itu banyak sekali. Ada yang mengatakan thariqah alawiyah ada 5. Kemarin kita jelaskan ada ilmu, amal, kemudian wara', khauf, satunya ikhlas. Kemudian kemarin saya jelaskan pula Habib Umar punya manhaj, ya, yang dipakai di pondok pesantrennya. Yang pertama ilmu, yang kedua tazkiyatun nufus, yang ketiga dakwah ilallah. Ada lagi ini, ya, ada lagi. Dikatakan oleh beliau, kalau pengen selamat, salamatul lisan minadzam. Ini thariqahnya kita nih, ya, caranya kita, manhajnya kita. Yaitu apa? Selamatnya lisan kita ini minadzam, dari caci maki. Dari caci maki. Ya, ini nggak boleh ini. Ya, thariqahnya kita bukan thariqah caci maki. Rasul SAW diutus kita bukan untuk melaknat, bukan untuk mencaci maki. Ya. Kalau pengen selamat nih, jaga lisan. Ya, makanya alhamdulillah banyak zikir kepada Allah. Mudah-mudahan bukan malam Sabtu saja, tiap hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, salamatul yad minad dam. Yang kedua adalah selamatnya tangan daripada pertumpahan darah. Artinya apa? Tidak menyakiti orang lain secara fisik.
Jangankan membunuh, menyakiti saja tidak diperkenankan. Kecuali dengan hak Islam. Membunuh ya dibunuh lagi. Ya, itu pun ada hukum di Indonesia. Itu seperti itu. Jadi kalau pengen selamat seperti itu. Kemudian yang ketiga, salamatul qalbi minal ham. Nah, ini luar biasa, ulama kalau bikin kalimat bisa indah. Salamatul lisan minad dzam. Salamatul apa yang kedua? Salamatul yad minad dam. Salamatul qalbi minal ham. Yang ketiga ini selamatnya hati dari kesumpekan. Selamatnya hati dari kesumpekan. Dan alhamdulillah Allah kasih tahu kita bagaimana cara menghilangkan kesumpekan ini. Dengan cara apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, enggak ada kesumpekan. Kadang-kadang mohon maaf kita ini hati lagi sumpek, ya, ini lagi stres kayak mumet pikiran masalah, malah datengin hiburan musik-musik joget-jogetan, mau hilang stres tambah stres kon. Oh sudah dijelaskan sama Allah, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mereka orang beriman menenteramkan hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Kita datang ke sini bukan untuk cari kesumpekan. Kalau datang terus kita masih sumpek, alah suwe nemen kayak gitu nih. Masih sumpek. Berarti zikirnya durung hebat. Perlu diperiksa niat kita. Kayak suwe nemen ki bojone nyonang mau wis ngenteni. Ini berarti masih sumpek ini. Masih sumpek. Berarti syukurnya kepada Allah duduk zikir, ngaji, ya ini belum mengekspresikan dengan ekspresi yang sebenar-benarnya. Berarti hati panjenengan belum bersyukur kepada Allah. Jadi seperti cerita tadi, hanya sepotong roti, alhamdulillah. Kalau pengen hati kita selamat dari apa? Dari namanya sumpek, ya. Ham itu sumpek, bahasa sekarang itu galon. Galau. Ya, mudah-mudahan tiga hal ini bisa kita lakukan. Lisan kita selamat dari caci maki. Terus tangan kita selamat dari menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, hati kita tidak sumpek. Ini berkat majelis ini semuanya hilang. Amin ya robbal. Jadi makanya niat itu diperbaiki. Dan ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, ini muncul dari diri kita orang juga. Kita orang juga kadang-kadang muncul semacam itu. Pan ngaji males, teman. Mau ngaji mah males teman. Makanya kalau ketika malas seperti ini dipaksa. Makanya beliau tadi mengatakan bikin jadwal, diatur itu jadwalnya. Dan dipaksa, kita bikin jadwal dan dan kita punya prinsip konsekuen. Jam ini saya harus ngaji, jam ini saya harus sholat duha, jam ini saya harus ini. Terus kita bikin komitmen, kalau sampai saya tidak melakukan, misalkan biasa sholat duha jam 8 misalkan. Atau mungkin biasa wiridul latif jam 6, jam 7 pagi. Kemudian kita lupa atau mungkin kita ada kesibukan, dikodok. Dikodoknya kapan? Jam 12 ya ora apa-apa, baca nggak ada masalah. Untuk apa? Mengkodok waktu pagi yang mana kita belum wiridul latif, baca zikir wiridul latif. Kodok nggak masalah. Ya kita harus punya komitmen semacam itu. Kenapa butuh komitmen semacam itu? Jadi kita nanti kalau mau meninggalkan mikir-mikir, ya Allah ngodonyo ninggalakan, kok kudu ngodong kok awan. Daripada ngodok segi tak kerjakan. Seperti itu. Dan ini jadikan prinsip kita. Ya makanya kalau kita nggak punya komitmen nggak bakal bisa. Paham ya? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita semua orang-orang yang selamat lisan kita dari caci maki, selamat tangan kita dari menyakiti orang lain, selamat hati kita dari yang namanya ham, yang namanya sumpek. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini mboten sing masak
wong wadon. Sing ngumbahi piring wong wadon. Sing ngumbahi klambi, sing ngepel omah, sing nyapu omah. Gak wajib itu. Gak wajib. Orang wajib temenan, cuman kalau dilakukan pahalanya luar biasa. Nahnu jiranun bidhal harami haramil ihsani wal hasani.